Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fadul Ismail Alwi, NIM 1812195, kelas PAIC jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menerangkan pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Materi pertama yaitu ada pengertian evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering kita sebut yaitu al-taqdiral tarbiyah, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Dan di sini juga menurut para ahli bahwasanya Edwin dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Sedangkan menurut Muhammad Khobib Toha mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen, dan hasilnya bisa kita bandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Dan materi kedua yaitu ada tujuan, peran, fungsi, dan manfaat evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Dan yang kedua itu ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi yaitu untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapat diketahui bahwa tingkat penguasaan bahan pelajaran yang dikuasai oleh peserta didik. Adapun yang lain yaitu ada untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Rendahnya capaian hasil belajar yang diperoleh peserta didik tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuannya peserta didik itu sendiri, tetapi boleh jadi karena guru yang kurang memahami tentang cara mengajar. Dan yang ketiga yaitu ada manfaat evaluasi. Di sini manfaat evaluasi ada 6 contoh, yaitu memberikan masukan apakah suatu program dihentikan atau diteruskan. Yang kedua yaitu memberitahukan prosedur mana yang perlu diperbaiki. Dan yang ketiga yaitu ada memberitahukan strategi atau teknik yang perlu dihilangkan atau diganti. Dan yang keempat ada memberikan masukan apakah program yang sama dapat diterapkan di tempat lain. Dan yang kelima yaitu ada memberikan masukan dana harus dilokasikan ke mana. Dan yang terakhir yaitu memberikan masukan apakah teori atau pendekatan tentang program dapat diterima atau ditolak. Dan materi ketiga yaitu ada jenis-jenis evaluasi. Di sini ada 4 jenis evaluasi, yaitu yang pertama evaluasi diagnostik. Diagnostik di sini yaitu berfungsi untuk mengidentifikasikan kesulitan belajar yang telah dialami oleh peserta didik, untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar dan menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Yang kedua yaitu ada evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan yaitu untuk keperluan penempatan yang bertujuan agar setiap peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar di kelas atau pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif karena sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Yaitu yang ketiga ada evaluasi formatif, dan yang keempat ada evaluasi sumatif. Adapun jenis evaluasi berdasarkan sasaran yaitu ada evaluasi konteks, evaluasi input,
evaluasi proses, evaluasi hasil atau produk. Yang kelima ada evaluasi outcome. Dan yang lainnya itu ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran, yaitu ada 3. Yang pertama evaluasi program pengajaran, yang kedua ada evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, yang ketiga itu ada evaluasi hasil belajar. Dan di materi terakhir yaitu ada teknik dan instrumen penilaian. Di sini tekniknya itu yaitu ada 2, ada tes dan non tes. Teknik tes yaitu sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau salah. Tes diartikan juga sebagai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau sejumlah pernyataan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenal tes. Adapun teknik non tes yaitu proses belajar mengajar. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu kesatuan yang untuk dengan pembelajaran. Dalam konsep kurikulum berbasis kompetensi seperti K13 menuntut terpenuhinya 3 ranah sebagai indikator keberhasilan. Adapun instrumen penilaian yaitu ada validitas, reliabilitas, daya beda butir, efektivitas, dan yang terakhir ada objektivitas. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kurangnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.